Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Sustainable Manufacturing System dari PT Mebel Indah. Di presentasi kali ini terdapat 6 bagian, yaitu bagian pertama adalah pendahuluan, deskripsi mengenai PT Mebel Indah. Kemudian bagian kedua adalah pembahasan modul 1 mengenai forecasting. Kemudian bagian ketiga, pembahasan modul 2 mengenai control chart. Kemudian yang keempat adalah pembahasan modul 3 pembahasan mengenai ERP menggunakan platform Odoo. Kemudian bagian kelima, pembahasan modul 4 mengenai feasibility study atau studi kelayakan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk bagian yang pertama mengenai pendahuluan, PT Mebel Indah adalah sebuah perusahaan yang memproduksi beragam brand furniture, yaitu Billy Bookshelf, Rextop Sofa, Balm Dresser, Remnes Bed Frame, Talaxel Unit, Rasop Trolley, Parlo Sofa, dan Leg Coffee Table. Dalam menghadapi berbagai tantangan untuk keberlanjutan bisnis, perusahaan akan menyiapkan berbagai langkah dan strategi. Nah, di sini kami membuat suatu rumusan masalah dan tujuan untuk penelitian kali ini. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana metode forecasting yang paling efektif dalam memprediksi permintaan pada perusahaan PT Mebel Indah. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan metode control chart dapat membantu PT Mebel Indah dalam menjaga kualitas produk. Yang ketiga, bagaimana implementasi Odoo dapat menghadirkan desain sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang optimal untuk PT Mebel Indah. Nah, yang terakhir adalah bagaimana analisis feasibility study menghadirkan informasi kelayakan dalam perencanaan proyek pembangunan workshop PT Mebel Indah. Dari rumusan masalah tersebut, kita memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui metode forecasting yang paling optimal untuk menyusun perencanaan produksi di masa yang mendatang. Kemudian yang kedua adalah mengetahui penerapan metode control chart yang digunakan untuk dapat membantu PT Mebel Indah dalam menjaga kualitas produknya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan Enterprise Resource Planning atau ERP dengan aplikasi Odoo yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya. Dan yang terakhir adalah mengetahui kelayakan sebuah rencana proyek pembangunan workshop PT Mebel Indah dengan menggunakan metode feasibility study. Oke, lanjut Mas Bagus. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang bab forecasting. Mana yang dimaksud forecasting yaitu suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan informasi berupa prediksi terkait hasil di masa depan. Lanjut, Mas. Pada slide ini menjelaskan tentang studi kasus pada perusahaan PT Mabel Indah, di mana pada perusahaan ini rencananya akan merumuskan suatu strategi terkait produksi di tahun 2025 yang untuk mengatasi fluktuasi permintaan pasar di periode mendatang. Metode yang digunakan untuk merumuskan strategi ini adalah dengan menggunakan metode forecasting, di mana kami menggunakan data histori penjualan di tahun 2023 sampai 2024 untuk melakukan forecasting ini. Metode forecasting yang digunakan ada 4, yaitu TSD, Moving Average, Boltz Method, dan yang terakhir Winters Method, di mana masing-masing hasil forecastingnya ada pada slide tersebut. Dari hasil forecasting 4 metode tersebut akan dilakukan analisis untuk mengetahui metode mana yang paling ideal dari keempat metode tersebut. Analisis yang kami gunakan, kami akan melihat hasil nilai error dari masing-masing data forecasting 4 metode tersebut. Dari keempat metode forecast yang dilakukan dapat dilihat pada metode TSD atau Time Series Decomposition memiliki nilai error yang paling kecil di antara 4 forecasting yang lain. Maka dapat disimpulkan metode TSD merupakan metode forecast yang paling ideal dan dapat digunakan untuk menyusun strategi terkait produksi 2025 untuk PT Mabel Indah. Oke,
Terima kasih Mas Bagus. Selanjutnya untuk modul 2 terkait dengan control chat. Ini adalah alat statistik yang membantu memantau stabilitas dari proses produksi dan layanan dari PT Mebel Indah ya. Dan untuk PT Mebel Indah sendiri sesuai dengan studi kasus, dia menerapkan pengendalian kualitas pada dua brand unggulan yaitu Kalak dan Like Coffee Table. Ini adalah hasil dari eh, Expert dan R-Chat-nya. Itu dari dua produk tersebut, dua brand produk tersebut itu eh, dilakukan sampling sebanyak 8 kali ya untuk menentukan spesifikasinya apakah sesuai dengan standar atau tidak, yang mana dengan 8 sampling tersebut ada faktor kontrol limitnya yang dipakai mulai dari A2, D3, dan D4 sehingga nanti dapat diambil menggunakan simulasi di software Minitab ya. Itu disimulasikan hasilnya sesuai pada grafik di sampingnya. Itu pada sampel ketiga itu nilai X bar R chart-nya itu masih ada yang di atas upper control limit, yaitu pada sampel ketiga, pada tanda merah di sini. Nah, selanjutnya karena hasilnya belum begitu maksimal, kita lakukan perbaikan. Kita lakukan perbaikan dengan mengeliminasi pada subgrup 3 dan dimasukkan ke aplikasi Minitab lagi dan hasilnya sudah cukup baik, tidak ada yang melebihi dari batas kontrol baik upper control limit maupun lower control limitnya. Nah, ini untuk brand kalaknya sendiri dilakukan pengecekan juga terhadap spesifikasi standarnya yaitu 77 cm dan tebal 0,5 cm ya. Ini sama observasinya ada 10 dan sampel numbernya ada 18, diolah dengan menggunakan aplikasi Minitab juga. Hasil dari pengolahan datanya hasilnya cukup baik, jadi tidak ada yang melebihi dari upper control limit maupun lower control limit, yang mana berarti produk atau brand Kalak ini stabil dan terkendali. Selanjutnya dilanjutkan sama Mbak Kris. Terima kasih, Mas Heri. Selanjutnya kita akan masuk ke modul 3 mengenai ERP using Odoo. Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai proses bisnis dalam sebuah organisasi. ERP diadopsi oleh perusahaan manufaktur untuk mengintegrasikan data dari berbagai departemen seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan distribusi ke dalam satu platform. Odoo merupakan aplikasi ERP open source yang memiliki berbagai modul untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Modul yang tersedia meliputi sales, inventory, manufacture, purchase, customer relationship management, dan masih banyak lainnya. Opsi ini terintegrasi satu sama lain dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, kita akan melihat tampilan dari aplikasi Odoo. Next. Yang pertama, ada tampilan list vendor. Di sini akan muncul list semua vendor yang akan melakukan supply material yang dibutuhkan untuk kebutuhan produksi seluruh brand. Kemudian yang kedua ada list inventory overview. Di sini terdapat status done yang berarti barang yang dikirim oleh vendor telah masuk ke dalam warehouse atau inventory. Yang ketiga ada BOM produk brand Billy Bookshelf. Material bahan baku berada dalam status available, sehingga pengadaan dapat dilakukan sesuai dengan lead time masing-masing komponen. Selanjutnya, tampilan yang keempat yaitu invoice. Berikut contoh customer Urban Outfitters yang telah melakukan pemesanan produk Farlove sofa sebanyak 90 unit. Kemudian yang kelima, ada tampilan picking operation delivery order. Pengirim PT Mebel Indah yang ditujukan kepada customer perusahaan Home Depot yang berada
berada di lokasi Huffman, Texas, United States. Yang terakhir, tampilan dari customer payment. Tampilan ini memberikan informasi terkait total nominal yang telah dibayarkan customer kepada perusahaan. Selanjutnya, modul 4 akan dijelaskan oleh Pak Sidi. Baik, selanjutnya adalah modul 4, yaitu studi kelayakan atau feasibility study. Pada suatu bisnis yang merupakan suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai apakah suatu proyek layak untuk dijalankan atau tidak. Penelitian ini dilakukan secara objektif berbasis pada data dan rasional untuk mengidentifikasi keunggulan serta kelemahan proyek yang direncanakan, termasuk kebutuhan sumber daya serta prospek jangka panjangnya. Dan berikut merupakan data investasi dari PT Mebel Indah. Dan didapat hasil dari total investasinya sebesar 1.175.820.000. Oke, next. Kemudian terdapat biaya operasional yang akan digunakan setiap tahunnya untuk operasional workshop perusahaan PT Mebel Indah. Dan biaya-biaya tersebut meliputi biaya gaji karyawan, biaya kebutuhan overhead, dan biaya pembelian material. Perusahaan akan melakukan proyeksi perhitungan dari kenaikan harga material, kenaikan gaji karyawan, kenaikan biaya overhead, dan serta jumlah hari kerja dalam sebulan yang diasumsikannya sebanyak 22 hari yang akan menjadi dasar untuk menghitung estimasi total biaya tenaga kerja. Oke, next. Kemudian dari asumsi yang diberikan, maka didapatkan biaya gaji karyawan selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Kemudian ada biaya overhead selama 5 tahun, biaya pembelian material selama 5 tahun, dan total biaya project eh, atau project outcome tiap tahunnya. Oke, next. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi pendapatan dari operasional workshop PT Mebel Indah, dilakukan perhitungan proyeksi project outcome income berdasarkan data hasil penjualan produk yang ada. Proyeksi ini dihitung dengan pertimbangan jumlah penjualan per bulan untuk setiap produk, harga satuan saat ini, dan asumsi kenaikan harga sebesar 10% per tahun. Dan berikut adalah hasil proyeksi pendapatan yang dihitung berdasarkan data penjualan produk, harga satuan, dan asumsi kenaikan harga. Di sini terdapat harga produk, project income, kemudian di sini ada juga hasil dari perhitungan net cash outflow, di mana pada tahun ke-0 belum terdapat net cash flow. Dan selanjutnya ada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang masing-masing mengalami kenaikan yang signifikan. Dan yang terakhir adalah tabel hasil perhitungan NPV dan IRR, di mana NPV menggunakan data BI rate per 21 Januari 2025, yaitu sebesar 5,75%. NPV sebesar 53 juta 53 miliar 407 juta 896.979.000. Payback periodnya selama 2 tahun. Oke, next. Dari proyek yang telah kami kerjakan, maka dapat diambil kesimpulan dalam studi kasus pada PT Mebel Indah, yaitu metode time series atau TSD adalah yang paling akurat untuk ramalan permintaan. Metode statistical process control atau SPC dengan control chart begitu efektif dalam menjaga kualitas produk dan like coffee table dan Kalax. Dan penerapan software ERP Odoo meningkatkan efisiensi dokumentasi serta menemukan pemborosan material pada produk Hemnes Bedframe. Dan berdasarkan analisis finansial dan operasional menunjukkan bahwa proyek pembangunan workshop furniture PT Mebel Indah sangat menguntungkan dan berpotensi menjadi bisnis yang berkelanjutan dan kompetitif di pasar furniture. Oke, inilah akhir presentasi kami. Terima kasih.